Kalau boleh saya sampaikan, kalau bahasa Tegalnya begini, yen kue pan dicopot tak celurit, seperti itu. Banyak ya beberapa tantangan yang memang bagi Pak Dedi itu paling sulit ya, baik dari tadi ada orang kuat lokal, kemudian perang batin, misalnya memang ada teman sendiri yang jadi peserta pemilu. Masa depan kita dan satu suara bisa menghentikan ketidakadilan, serta satu suara adalah cermin dari integritas diri. Sahabat Bawaslu, di tengah-tengah hiruk-pikuk pemilu dan pilkada, terkadang kita hanya sibuk menggunakan hak pilih kita untuk memilih kontestan pemilu. Tapi siapa yang berjaga ketika surat suara yang dirusak oleh sang pelanggar? Ada dunia sunyi di balik pemilu dan pilkada. Di sana orang-orang bekerja tanpa tepuk tangan. Mereka menyusuri jejak politik uang, menyelidiki intimidasi, hingga melindungi bukti dari tekanan kekuasaan. Di episode ini, kita akan menyimak tabir kerja-kerja sunyi itu. Selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Di sini, suara menjadi sikap dan keadilan bukan sekedar wacana. Saya Abdi Mulyawan, dan inilah Di Balik Layar Penanganan Pelanggaran Pemilu. Baik sahabat Bawaslu, bersama saya hari ini sudah hadir narasumber, yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Tegal sekaligus koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Kita sapa terlebih dahulu, beliau adalah Pak Dedi Kusdianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Adi. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Kalau Mas Abdi gimana? Alhamdulillah juga baik Pak Dedi. Oke. Jika berkenan mohon disapa dulu sahabat Bawaslu Pak Dedi. Halo sahabat Bawaslu, apa kabar? Semoga sehat di sana. Iya, semoga sehat selalu ya kita semuanya. Baik, sahabat Bawaslu, sebelum kita bercerita atau ngobrol terkait dengan penanganan pelanggaran ini, sedikit nih Pak Dedi, boleh Pak Dedi menceritakan apa yang pertama kali membuat Pak Dedi ini tertarik terlibat di Badan Pengawas Pemilihan Umum? Oke, terima kasih Mas Abdi. Yang pertama, kenapa saya tertarik di Bawaslu, mungkin tidak baru kemarin ya, kemudian saya tertarik di Bawaslu. Ada proses panjang di belakangnya yang menjadi latar belakang saya ingin turut andil di Bawaslu, khususnya menjadi pengawas di pemilu ataupun di pilkada. Saya berangkat aktif atau banyak turut andil di tahapan pemilu mungkin dari tahun 2014 ya. Dulu waktu masih mahasiswa, karena aktif di organisasi, kemudian juga aktif di ruang-ruang diskusi yang kemudian membawa saya sering berbicara tentang proses pemilihan, proses pemilu dan lain-lain, tentang politik dan hukum dan sebagainya. Kemudian tahun 2014 saya pernah menjadi surveyor di salah satu media nasional tentang pemilu juga. Dan di tahun 2017 saya
masuk di jajaran pengawas kecamatan Panwascam ya. Panwascam ya tahun 2017. Waktu itu Bawaslu Kabupaten Tegal belum namanya belum Bawaslu, tapi masih Panwaskap ya, karena Panwaskap, masih ad hoc. Kemudian itu sampai tahun 2019, dan selanjutnya saya juga pernah ikut menjadi salah satu kader SKPP ya. Kemudian itu yang membuat saya sepertinya jalan ini adalah satu, bukan persoalan pekerjaan saja, tetapi ada seperti panggilan dari Tuhan yang kemudian membawa saya ke Bawaslu. Dan dari proses-proses diskusi yang sering saya lakukan bersama kawan-kawan saya waktu mahasiswa, itu yang kemudian menjadi salah satu dasar saya kenapa kemudian ingin masuk di Bawaslu. Tetapi proses itu sangat panjang, tidak hanya tiba-tiba terus langsung di Bawaslu, itu enggak. Karena waktu dulu kan umur tentu kan menentukan ya, karena itu menjadi salah satu syarat untuk masuk di Bawaslu. Begitu Mas Abdi. Iya. Jadi tadi memang Pak Dedi ini sebelumnya sudah berproses dari pengawas pemilu kecamatan ya. Betul. Yang kemudian sekarang diberikan rezeki, diberikan amanah untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Tegal. Dan sekarang menjadi koordinator divisi penanganan pelanggaran Pak Dedi. Nah, Pak Dedi, bagaimana sih rasanya pertama kali turun langsung untuk menangani dugaan pelanggaran di lapangan, Pak Dedi? Bisa dijelaskan, Pak Dedi? Jujur saja, ketika pertama kali ya menangani proses penanganan pelanggaran, ya ada rasa was-was, gelisah dan sebagainya, karena kayak tiba-tiba aja saya dilempar ke suatu kubangan yang di situ harus saya selesaikan ya. Bagaimana saya harus menyelesaikan segala persoalan yang ada. Tetapi karena ada dorongan tadi, latar belakang yang di awal saya sampaikan tadi, yang membuat saya harus terus belajar dalam proses penanganan pelanggaran. Rasa was-was, gelisah, kemudian barangkali mungkin takut pasti ada, karena saya sebagai manusia biasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Bawaslu. Kemudian ketika menemukan temuan atau ada proses laporan yang dilaporkan oleh masyarakat, tentu itu harus ditindaklanjuti. Dan itu sangat membuat saya sadar ini bukan sekedar soal administrasi saja. Ini soal keberanian, bagaimana kita ketika dihadapkan dengan suatu persoalan itu harus ditangani secara langsung dengan gagah berani. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah saya ikuti dari tahun 2017 di Panwascam, mungkin pasti ada perbedaannya, karena dulu kan Panwascam ya paling ketika ada dugaan pelanggaran itu hanya diteruskan saja ke jajaran di atasnya, atau ada proses pelanggaran-pelanggaran kecil yang bisa ditangani oleh Panwascam langsung. Tetapi kalau misalkan pelanggaran pidana itu kan bukan kewenangan kita ya, itu ada tempatnya. Tetapi dari proses belajar itu saya lebih tahu, lebih banyak, dan sering membaca, dan dari sharing-sharing diskusi sama teman-teman Bawaslu, kawan-kawan di Bawaslu, baik dari staf ataupun langsung dengan ketua, itu saya sering lakukan itu untuk menambah wawasan, sehingga dalam saya melakukan proses penanganan pelanggaran itu benar-benar firm ya. Artinya ada proses yang selalu ditukar pikirkan supaya ini menjadi bahan yang benar-benar matang seperti itu. Iya, semenantang itu ya Pak Dedi, kerja-kerja pengawasan sebagai pengawas pemilu, khususnya di divisi penanganan pelanggaran seperti itu ya. Nah Pak Dedi, kita tahu
ada banyak jenis pelanggaran ya. Tapi masyarakat itu mungkin hanya tahu dari berita-berita yang beredar seperti itu. Betul. Nah, bisa diceritakan enggak Pak Dedi ini satu kasus yang paling membekas di benak Pak Dedi? Ya. Oke, Mas Abdi, berbicara pelanggaran sebenarnya di tahapan kemarin itu tidak hanya dugaan pelanggaran pidana saja ya, tetapi banyak ya. Ada 4. Ada pelanggaran administrasi, kemudian juga ada pelanggaran kode etik, dan ada pelanggaran pidana, kemudian ada pelanggaran undang-undang lainnya. Itu ada 4 kategori. Lah, yang sampai sekarang membuat saya masih teringat ya di dalam pikiran saya itu karena saya baru pertama kali masuk di Bawaslu ya. Kemudian proses pemilu kemarin itu sangat luar biasa, dan pada saat hari H pemilihan itu ada satu fenomena yang akhirnya menjadi proses penanganan pelanggaran. Itu kemarin waktu di desa Lemah Dhuwur ya, di desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwerna. Itu ada salah satu warga pemilih yang kemudian ketika masuk ke dalam bilik suara, kemudian dia berteriak-teriak, katanya ada surat suara yang sudah tercoblos. Itu yang membuat saya sampai saat ini masih teringat betul. Saya baru di Bawaslu, kemudian di dalam tahapan pemilu pada hari H pemilihan, waktu itu saya sedang melaksanakan tugas pengawasan, karena pada hari H itu kan semua pimpinan dan jajaran kesekretariatan, staf itu kan dibagi per wilayah daerah binaan masing-masing. Waktu itu saya ada di Jatinegara sekitar pukul 11.12 saya mendapatkan informasi dari Panwascam setempat Adiwerna, kemudian juga mendapatkan informasi dari media sosial karena itu betul-betul sempat ramai di masyarakat ya, beritanya, kemudian videonya itu sudah tersebar kemana-mana. Berarti pada saat puncaknya ya pemungutan suaranya ya? Ya betul. Itu kan masa-masanya yang bagaimana ya kalau kita pahami, kita sadari bahwa sedang ada proses pemilihan yang juga dirasakan oleh semua masyarakat bangsa Indonesia waktu itu. Ramai, lagi ada euforia untuk memilih masing-masing calonnya, kemudian tiba-tiba saja ada dugaan pelanggaran yang terjadi. Itu kan pasti heboh sekali, apalagi itu pemilu tingkat nasional. Itu sempat viral Mas, sehingga menjadi atensi nasional. Ya, apalagi tahapan penentu juga ya, termasuk salah satu tahapan penentu. Dan ramai sekalian. Itu mau tidak mau karena itu sudah menjadi tugas Bawaslu. Setelah mendapatkan informasi, saya langsung turun ke Lemah Dhuwur di TPS 1. Dan di situ juga sudah ada ketua, ada dari kepolisian, kejaksaan sudah ada, KPU juga sudah ada, wartawan dan sebagainya, udah ramai banget di situ. Dan tentu ketika ada dugaan pelanggaran secara langsung ya dari saya sendiri selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi yang menyampaikan itu kepada jajaran Bawaslu sampai ke tingkatan bawah untuk mencari betul-betul kronologisnya. Pertama kali saya minta kronologinya itu seperti apa, sehingga itu nanti dituangkan ke form pengawasan, kemudian form A ya. Kalau teman-teman Bawaslu dan Panwascam pasti tahu ada form A. Seperti alat kerjanya. Alat kerja yang dituangkan di situ. Kemudian nanti dari pengawas TPS ke pengawas desa, nanti berjenjang lagi ke pengawas kecamatan. Kalau sudah di pengawas kecamatan, ketika memang itu ada unsur dugaan pelanggaran pidana, dari Panwascam meneruskan ke kami. Kemudian dari hasil yang sudah
kerjakan oleh teman-teman di bawah. Ketika itu memang benar-benar ada unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu, masing-masing pimpinan kita akan melakukan rapat pleno untuk menentukan bahwa ini harus diregistrasi atau tidak. Begitu. Selanjutnya kalau memang itu ada unsur dugaan dan dari bukti, kronologi dan sebagainya itu terpenuhi, kita tetapkan itu menjadi dugaan yang kemudian nanti diteruskan ke sentra Gakumdu. Nah, di sentra Gakumdu itu nanti ada kepolisian dan ada kejaksaan. Karena yang harus menyelesaikan persoalan dugaan pelanggaran pidana itu, walaupun pintu masuknya nanti di Bawaslu, tetap harus melalui 3 lembaga ini. Ada Bawaslu, kemudian ada kepolisian dan juga ada kejaksaan. Harus dibahas bersama. Dibahas bersama. Ya, baik Pak Dedi. Jadi itu salah satu cerita kasus yang buat Pak Dedi itu paling membekas seperti itu ya. Betul. Karena memang pertama kali periode pertama ya Pak Dedi bergabung sebagai anggota Bawaslu, kemudian langsung juga di divisi penanganan pelanggaran dan langsung ada kasus. Ya, betul. Yang cukup menarik mungkin ya Pak Dedi ya. Nah, ini Pak Dedi, terkait dengan kasus tersebut, berarti jenisnya jenis dugaan pelanggaran pidana ya? Kemarin pidana. Ya. Iya. Nah, saya pengen tahu nih Pak Dedi, di balik layarnya nih Pak Dedi, dari pelanggaran itu terjadi, kemudian diadministrasikan, lalu hingga proses penanganan pelanggaran, kemudian pada saat sampai dengan terakhir keluar keputusannya itu bagaimana Pak Dedi? Jadi kalau proses penanganan pelanggaran itu ada 2 mekanisme sebetulnya. Ada yang dari laporan masyarakat dan juga ada yang dari memang hasil temuan Bawaslu sampai ke jajaran bawahnya. Nah, prosesnya sangat panjang. Kalau di laporan ya, dari mulai penerimaan laporan, kemudian kita cek betul dari teman-teman staf pasti akan mengecek laporan itu apakah memang syarat formal dan material ya, atau formilnya itu terpenuhi atau tidak, itu kan. Kalau belum harus ada perbaikan, dan kalau misalkan sudah terpenuhi baru nanti ada proses pembahasan ya. Dikaji itu laporan memang sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau belum ya itu nanti dikembalikan ke pelapor. Nah, yang kedua, kalau yang tadi saya ceritakan itu dari proses temuan. Karena itu kan kejadian secara langsung ya. Langsung, kemudian masyarakat juga memperhatikan betul persoalan itu dan banyak yang menjadi saksi dari peristiwa itu. Dari proses temuan itu, pertama kita tadi yang di awal disampaikan Mas Abdi ada form A sebagai alat kerja. Kemudian itu juga kronologis dan sebagainya, bukti dan sebagainya itu dituangkan semua, baik waktu, saksinya siapa dan sebagainya itu dituangkan semua. Selanjutnya nanti seperti yang tadi saya sampaikan, kalau sudah tahapan itu dari pengawas TPS ke jenjang di atasnya, pengawas desa, Parwatsam, baru ke Bawaslu melakukan proses pleno tadi. Proses pleno, dan selanjutnya masuk ke sentra Gakumdu. Kita ketika saat itu memang semua betul-betul firm semua ya, karena memang dari 3 lembaga ini juga turun langsung di proses itu, jadi tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Berikut juga teman-teman kepolisian pasti kan juga mencari informasi sebetulnya kejadian itu di lapangan seperti apa kan, apalagi kan juga ada kewenangan yang memang diberikan oleh aturan ketika teman-teman kepolisian itu juga masuk di jajaran sentra Gakumdu kan. Nah, itu sangat cepat prosesnya, kita
dibahas, kemudian memang bukti dan saksi, kemudian syarat formalnya dan materialnya itu semua termenuhi, langsung kita teruskan ke kepolisian. Iya. Kita teruskan ke kepolisian, mereka punya proses sendiri sesuai aturan yang mereka kerjakan. Kemudian kejaksaan langsung masuk ke pengadilan gitu. Ya. Jadi kasus tersebut itu kemudian ditetapkan sebagai temuan ya oleh Bawaslu Kabupaten Tegal melalui rapat pleno tadi. Ya. Kemudian juga setelah ditetapkan sebagai temuan, baru kemudian diteruskan ke pembahasan Gakumdu ya. Dibahas terlebih dahulu bersama-sama 3 instansi ya, Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, Pak Dedi, dari cerita di balik layar tadi Pak Dedi sampaikan ya, ada nggak sih momen ketika Pak Dedi ini harus memilih antara mengikuti tekanan atau barangkali selama menjalani proses penanganan pelanggaran tadi ya ada tekanan, intimidasi, kemudian atau apapun itu seperti itu Mas Dedi, atau Pak Dedi itu memilih sisi kebenaran seperti itu. Jadi Pak Dedi milih mengikuti apa di sini, tekanan atau dari sisi kebenaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Jadi memang kalau ditanya seperti itu, karena saya sendiri dan Bawaslu itu kan menjalankan apa yang sudah menjadi perintah undang-undang ya. Iya. Seyogyanya itu juga harus dilakukan dalam proses apapun, di baik proses penanganan pelanggaran, pengawasan, pencegahan yang menjadi konsen Bawaslu sendiri. Ya. Tekanan itu pasti ada. Sejak saya di Panwascam dulu pun itu juga sempat merasakan itu ketika. Tekanannya seperti apa dulu ini Pak Dedi? Kalau boleh saya ceritakan, dulu itu waktu masa tenang ya, pembersihan alat peraga kampanye ya. Itu sekitar di tahun 2019 ya, pemilu ya. Oh iya. Nah, itu karena ada alat peraga yang masih terpasang di depan rumah keluarga dari salah satu calon. APK ya. Alat peraga kampanye. Lah, kebetulan juga rumahnya itu di pinggir jalan. Rumahnya di pinggir jalan. Di pinggir jalan persis. Dan itu terpasang di situ. Dan APK-nya juga cukup besar ya, cukup gede itu. Kemudian karena sudah masuk di tahapan masa tenang, kemudian harus dibersihkan karena secara aturan kan ketika sudah memasuki masa tenang, semua alat peraga kampanye ataupun kegiatan kampanye yang berbau kampanye itu harus dihentikan kan seperti itu. Steril kan seperti itu. Nah, kemudian waktu itu saya bersama teman-teman pengawas desa itu melakukan pembersihan dan terakhir ke rumah itu, karena itu kan di pinggir jalan terus gede sekali. Kita masuk istilahnya kalau di Tegal itu permisi dulu, kula nuwun dulu kepada tuan rumah, kemudian apa yang menjadi tujuan kita itu kami sampaikan karena sudah menjadi tugas kami dan aturan juga berbicara seperti itu. Maksud kami datang ke situ itu untuk melepas atau mencopot alat peraga kampanye. Namun dari tuan rumah itu merasa keberatan. Kita jelaskan lah, ada proses negosiasi di situ. Aturannya seperti ini karena sudah masuk ke masa tenang. Ini harus dibersihkan, sudah menjadi tugas kami. Lah, ternyata dari tuan rumah itu merasa keberatan dan tensinya agak mulai naik tuh. Kita kan rame-rame juga pas itu ya. Dan mungkin ada inilah terus langsung dari tuan rumah
itu dengan nada kenceng ya, agak marah, kemudian mata melotot juga, terus sambil nunjuk-nunjuk, sambil bilang gini, kalau sampai alat peraga kampanye itu dilepas, leher kalian akan saya bahasanya, saya potong lah kayak gitu, tapi menggunakan bahasa Tegal. Iya. Kalau boleh saya sampaikan, kalau bahasa Tegalnya begini, yen kue pan dicopot tak celurit gulune, seperti itu. Iya. Saya Sampai tekanan gitu. kekerasan ya. Betul. Tetapi kita kan nggak mungkin konyol Iya. seperti itu ya. Kita coba sampaikan secara baik-baik. Kalau memang yang bersangkutan memang tidak mau, nanti ada dari karena kalau pembersihan itu kan semua, tidak hanya Bawaslu ya yang membersihkan, itu ada Satpol PP dan sebagainya. Kita sampaikan nanti yang membersihkan dari Satpol PP kayak gitu. Dan selain itu juga kantor kami ya, waktu Panwasam itu juga sempat didatangi puluhan orang yang merasa tidak terima ketika alat peraganya itu dilepas gitu. Iya. Gitu. Ya memang tekanannya luar biasa ya. Tadi ya apalagi dalam rangka kita melaksanakan tugas yang sesuai dengan aturan. Kemudian ada salah satu mungkin pendukung atau simpatisan peserta pemilu yang tidak rela APK-nya dilepas. Loh, kalau kita kan memang tugasnya ya menjalankan aturan undang-undang yang sudah diatur, ya kan. Ya kalau ditanya tadi Mas Abdi mau berdiri di sisi mana, ya tentu di sisi kebenaran yang berdasarkan aturan itu. Iya, Pak Dedi, menarik sekali nih sahabat Bawaslu. Sampai ini kan ruangan ber-AC ya Pak Dedi. Ini tadi kita disediakan oleh kru kita. Podcast Bawaslu Kabupaten Tegal, kopi hangat. Nah, monggo silakan berkenan untuk diminum Pak Dedi. Diminum terlebih dahulu. Iya. Makasih Mas Haji. Nikmat ini kopinya. Awalnya panas tapi ini agak dingin mungkin karena kena AC. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Dedi. Kita tahu lah pekerjaan ini kan bukan soal aturan ya Pak Dedi, tapi juga soal mengikuti hati nurani. Nah, pertanyaannya, apa tantangan yang paling sulit secara pribadi yang Pak Dedi alami? Tantangan sulit ya. Ya. Kemarin itu waktu pilkada, karena begini ya, sebelum saya melaksanakan proses penanganan pelanggaran, sebetulnya saya selaku divisi penanganan pelanggaran pertama harus punya perspektif yang kritis melihat apapun, harus skeptis terhadap apapun, sehingga apapun prosesnya, yang pertama kali saya harus tidak percaya dengan proses-proses yang terjadi di hadapan saya, apalagi berbicara pemilihan seperti pemilu dan pilkada. Meskipun aturan sudah dibuat dengan baik, kemudian dengan sanksi yang juga sudah diatur, kemudian dan berbagai macamnya ya. Nah, perspektif itu saya juga kemarin juga menggunakan analisa, menggunakan bagaimana sih ketika saya harus mencari persoalan yang kemudian harus diselesaikan, memetakannya seperti apa. Kemarin menggunakan, barangkali bisa dipelajari juga menggunakan ada teori yang bercerita tentang orang kuat lokal misalkan. Biasanya orang kuat lokal itu mempunyai relasi yang kemudian ujungnya itu
bagaimana dia bisa mempertahankan kekuasaan melalui jejaringnya. Itu saya gunakan itu. Kemudian fenomenologi dan sebagainya. Lah, apa yang jadi pertanyaan Mas Abdi tadi dari peristiwa dari apa yang saya ceritakan tadi, pemahaman itu, ketika saya bisa memetakan kemudian mencari akar persoalannya baik itu di pemilu dan pilkada, ternyata yang melakukan itu teman-teman kita sendiri. Itu kan juga menjadi perang batin ya bagi saya. Nah, sebagai anggota Bawaslu yang dituntut netral, tentu yang pertama ya saya selalu menghindari hal-hal yang kemudian mengarah sampai ke terlibatan saya secara pribadi kepada teman-teman saya, misalkan yang menjadi peserta dan sebagainya. Dan kalau sebatas tanya mungkin ya yang berbicara tentang aturan oke saja lah, tetapi sampai ke ranah-ranah yang kemudian mengganggu soal netralitas dan kredibilitas saya dalam bekerja, itu saya hindari. Itu satu. Kemudian yang membuat saya tidak habis pikir ketika dalam proses pengawasan, pencegahan, kemudian penanganan pelanggaran kemarin pada pilkada masa tenang, itu kan juga sempat ramai juga bahwa ada yang ini bagi-bagi amplop dan sebagainya. Oh iya. Itu kan Itu di tahapan apa Pak Dedi? Pilkada kemarin. Dan banyak masyarakat yang menurut saya juga belum tahu ya prosesnya ketika ada temuan itu seperti apa. Proses laporan seperti itu mungkin barangkali juga banyak yang belum paham itu, padahal kita sudah melakukan sosialisasi dan sebagainya. Iya. Dan mungkin kurang ini aja. Nah, kurang masif seperti kurang itu. Masif. Nah, pada masa tenang kita kan pimpinan semua melakukan patroli malam. Ada yang ke Pager Barang, ada yang ke Warureja, Adiwerna. Kebetulan saya pas itu malam itu ada di Kecamatan Warureja. Kecamatan Adiwerna. Nah, kemudian saya dapat informasi nih dari teman-teman Panwascam yang sedang melakukan patroli. Nah, di situ dia melakukan pengawasan secara melekat, dan ada informasi dari masyarakat setempat yang katanya ada ibu-ibu yang sedang mau membagikan amplop yang ada di dalam kantong kresek hitam. Dan itu juga sempat sudah dilakukan proses pencegahan, itu diambil dari teman-teman. Oh, sebelum dibagikan ya? Ya, untuk upaya pencegahan. Iya. Diambil, dan kemudian itu juga sudah sampai sekarang udah ada berita acara. Ya. Dan sudah diambil juga dari yang sudah diamankan dan sudah selesai lah proses itu ya. Nah, yang membagikan itu ibu-ibu. Ya. Dalam proses pencegahan itu ibu-ibunya kan ketakutan sampai dia pipis di celana. Wah. Kan kasihan. Dan kalau kita tinjau bicara aturannya, kalau sampai itu prosesnya berjalan ya, memang juga di situ juga kita ada menurut kami ada yang belum bisa kita dari bukti ya, karena amplopnya amplop putih Mas, nggak ada tertuju ke siapa dan siapa. Itu kita belum bisa mendeteksi bahwa itu milik salah satu calon. Ibunya udah ketakutan, dia pipis di sana,
saya membayangkan pada waktu itu ketika itu benar-benar dugaan pelanggaran itu, money politik itu terjadi, dan ibu itu dikenakan sanksi. Sanksinya nggak main-main loh, kurungan 3 tahun, dendanya juga tidak kecil sampai 1 miliar kan itu. Itu kan yang menjadi perang batin saya ketika melihat masyarakat yang mau mungkin atas dasar suka saja sehingga melakukan itu tanpa memikirkan resikonya. Iya. Kan yang kena bukan yang nyalon. Iya. Karena bunyinya kan perseorangan, bunyinya kan subjek hukumnya ya perseorangan, setiap orang bisa kena. Maka di situ wah luar biasa sekali. Bukan malah ini ya peserta pemilunya bukan ya? Bukan. Iya. Ya Pak Didi, jadi ada banyak ya beberapa tantangan yang memang bagi Pak Didi itu paling sulit ya, baik dari tadi ada orang kuat lokal, kemudian perang batin, misalnya memang ada teman sendiri yang jadi peserta pemilu seperti itu ya. Nah dari sini Pak Didi ini pernah tidak merasa takut, ya bukan hanya gagal, tapi juga diancam seperti itu? Itu kayaknya sudah menjadi resiko menurut saya kalau menjadi bagian dari Bawaslu, karena siapa sih yang mau diawasi? Kita sendiri meskipun menjadi bagian dari penyelenggara pemilu yang fokusnya pengawasan, toh pada faktanya kita juga diawasi oleh masyarakat, dan itu harus apa yang kita lakukan sebagai anggota Bawaslu, kerja-kerja kita juga harus dipantau oleh masyarakat supaya kita tetap dalam koridor aturan-aturan hukum, kita berjalan netral, tidak memihak satu sama lain. Dan takut pasti ya, karena masa kemarin itu sampai hampir saya barangkali nggak pernah tidur itu selalu pagi kan. Prosesnya sangat luar biasa bagi saya. Takut barangkali gagal juga. Kalau ancaman tadi yang seperti disampaikan, saking aware-nya ya Pak Didi. Ancaman pasti ada. Mau Bawaslu Kabupaten Tegal itu kan beberapa kali juga ada unjuk rasa kan dari masyarakat. Itu juga bagian dari proses demokrasi ya, bahwa benar-benar masyarakat juga turut andil dalam mengawasi apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu menjadi pengawas tapi juga diawasi oleh masyarakat. Dan ya itulah ketika kita menjadi bagian dari Bawaslu, pasti wajar saja ketika orang sedang melakukan apa itu terus diawasi, pasti merasa risih kan. Betul. Simpelnya gitu. Ya, jadi memang sudah menjadi makanan Pak Dede ya, tekanan-tekanan yang tadi sudah disampaikan, karena sebagai pengawas pemilu kan erat kaitannya dengan masyarakat ya. Betul, betul. Waktu pilkada aja ada dari salah satu pengawas desa kami yang mendapatkan intimidasi kayak gitu. Dia bercerita sampaikan seperti itu. Sampai akhirnya ketika yang bersangkutan mendapatkan informasi dari Panwascam dapat informasi dari PKD bahwa dia diintimidasi dan sebagainya. Malam-malam hari itu saya turun ke lapangan, pengen memastikan bahwa anggota Bawaslu dalam hal ini di jajaran bawah ya, di Edo itu dalam
proses pekerjaannya tetap aman, terlindungi. Karena menurut saya ini ada pemilu dan pilkada itu punya resiko yang berbeda. Resiko yang berbeda. Kalau pemilu itu masih menurut saya masih agak, walaupun ramai ya kredit, tekanannya masih agak santai lah dibanding pilkada. Kenapa? Kalau pilkada itu ya orang-orang yang nyalon pasti kita kenal kan, barangkali itu juga dari lingkungan kita sendiri, teman, keluarga dan sebagainya. Itu yang menjadi menurut saya tekanannya juga semakin tinggi kalau pilkada. Ya seperti itu Mas Abdi. Ya, orang lokal kita sendiri ya, iya, wilayah kita sendiri ya. Timnya. Iya, pasti ada teman kita juga kan. Iya. Ada hal itu juga pasti di lingkungan keluarga kita barangkali ya. Ibunya milih apa, bapaknya milih apa, anaknya milih apa kan. Iya. Itu kan kalau di pilkada kan seperti itu, karena semua pasti kenal, semua pasti dekat kan gitu. Kata lingkungan kita sendiri, satu kabupaten kan seperti itu. Iya, Pak Dedi. Dari tekanan-tekanan yang tadi Pak Dedi rasakan dalam melaksanakan kerja-kerja penanganan pelanggaran, kemudian juga sampai diancam. Nah, apa yang membuat Pak Dedi itu tetap bertahan di tengah tekanan dan resiko itu, Pak Dedi? Ya, ini nyambung dari latar belakang tadi di awal yang ditanyakan oleh Mas Abdi, bahwa karena saya berangkat dari ruang diskusi ke diskusi, sering ngobrol dengan teman perkuliahan, kemudian juga sering ketemu ngobrol sama masyarakat yang mereka menggantungkan hidupnya kepada negara. Dan sedangkan negara ada proses pergantian pimpinan melalui pemilu ataupun pilkada, atau yang kita sering kenal atau bagian dari demokrasi kita. Tentu rasa itu yang membuat saya ingin berada atau turut andil di tengah-tengah situasi itu. Kayaknya makanya di depan saya tidak menyampaikan ini sebagai rezeki suatu pekerjaan saja, tapi barangkali ini menjadi panggilan Tuhan, sehingga saya ada di tengah-tengah teman-teman Bawaslu. Dari beberapa banyak yang mendaftarkan diri ke Bawaslu, tetapi ada kesempatan yang saya dapatkan di Bawaslu, dan saya anggap ini bukan sekedar rezeki, barangkali ini bagian dari ujian saya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat seperti itu. Itu yang kemudian menjadi dorongan saya tetap bertahan dan pengen terus berkembang, maju di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Tekadnya lebih besar ya Pak Dedi dari resiko-resiko yang ada ya. Nah ini Pak Dedi, banyak dari kita yang tidak tahu betapa seriusnya proses penanganan pelanggaran pemilu itu sendiri, Pak Dedi. Nah, pertanyaan saya, apa kesalahpahaman terbesar masyarakat soal kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, Pak Dedi? Ya. Satu, barangkali yang diketahui oleh masyarakat umum, ketika ada dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu langsung ditindak. Itu belum tentu, karena ada proses yang harus dilewati. Ada mekanisme ya. Ada mekanisme yang harus dilewati. Ya. Jadi kemarin itu baik di pemilu ataupun pilkada, ada itu informasi-informasi yang masuk atau mungkin maksud mereka itu laporan ya mungkin. Ya. Tapi lewat media sosial
kemudian lewat chat langsung melalui WhatsApp. Kalau misalkan ada yang seperti itu, kita juga sampaikan bahwa ada mekanisme jalurnya seperti ini. Kalau mau laporan, silakan datang ke kantor kami ataupun melalui anggota kami Bawaslu. Kita kan ada Panwascam. Panwascam kan bisa menerima ketika ada laporan ya. Itu kan bisa. Ada mekanismenya. Dan itu mungkin yang belum dipahami masyarakat gitu. Dan kadang-kadang kita dianggap gak kerja, itu ya wajar-wajar saja kan, bagian dari proses dinamika ya. Tetapi bahwa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan anggapan-anggapan miring terhadap lembaga kita, itu juga kita bisa buktikan. Kita juga ada informasi yang bisa diakses melalui media sosial. Ketika pun masyarakat pengen tahu data ya, yang pengen penelitian dan sebagainya, kita juga terbuka, bisa melalui PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, atau langsung ke kantor kita melalui online juga bisa. Itu hasil dari kerja-kerja pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Ya, menarik sekali nih Pak Dedi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian Pak Dedi juga menjawab. Rasa-rasanya ini sudah di ujung obrolan kita. Sebenarnya masih pengen berlanjut, cuma ya karena memang kita perlu ada satu closing statement dari obrolan kita di episode kali ini Pak Dedi. Jadi jika Pak Dedi bisa menyampaikan satu pesan kepada para pemilih muda, atau pesan yang ingin mereka ingat saat di bilik suara, seperti itu Pak Dedi, monggo. Yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tegal khususnya, pertama, jangan pernah anggap enteng satu suara, karena satu suara bisa menentukan masa depan kita, dan satu suara bisa menghentikan ketidakadilan, serta satu suara adalah cermin dari integritas diri. Kemudian jadi saat teman-teman nanti ya ketika masuk ke depan ya di bilik suara, di pilkada ataupun pemilu ke depan, itu saat berdiri di bilik suara minimal renungkan dulu dan tanyakan dalam hati, apakah suara ini jujur atau hanya ikut-ikutan. Begitu Mas Abdi. Ya, luar biasa sekali. Itu tadi pesan dari narasumber kita kepada para pemilih muda ya. Jadi satu suara bisa mencerminkan integritas pemilu. Betul, seperti itu Pak Dedi ya. Baik Pak Dedi, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan ke Pak Dedi, dan semoga tadi penjelasan dari Pak Dedi bisa bermanfaat, mengedukasi masyarakat terkait dengan kerja-kerja Bawaslu pada saat tahapan pemilu maupun pilkada. Pak Dedi, terima kasih atas atensinya kita berbincang pada episode kali ini. Sahabat Bawaslu, di balik angka-angka hasil pemilu ada peluh dan prinsip. Di balik suara ada nyawa yang bekerja menjaga kejujuran. Hari ini kita tak hanya mendengar cerita, tapi ikut merasakan beratnya memilih untuk tetap lurus di tengah badai. Demokrasi bukan hanya milik mereka yang duduk di atas, tapi milik kita yang menjaga dari bawah. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Saya Abdi Mulyawan, dan ini adalah suara Bawaslu Kabupaten Tegal. Karena setiap suara layak dirawat dengan hati. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena suara harus dirawat, bukan hanya didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.